Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fillah wa akhwatillah rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai ke pembahasan tentang masalah haid. Saat ini kita bahas satu hadis saja untuk pembahasan haid ini, yaitu dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang orang yang mendapati istihadah, wanita yang mendapati istihadah, allati la adata laha, yang tidak memiliki kebiasaan darah haid. Jadi tadi kita sudah sebutkan 3 macam darah. 3 macam darah, yaitu darah haid, kemudian darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Tapi kita lihat selanjutnya, Aisyah ini mengatakan bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh, bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh kanat tustahadu, bahwasanya Fatimah itu pernah mengalami istihadah. Fatimah itu pernah mengalami istihadah. Itu tadi darah apa? Istihadah itu darah kotor, tidak normal. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu mengatakan kepadanya, faqala laha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Fatimah, inna dzamal haidhi damun aswadu yu'raf, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam yang sudah dikenali. Darah haid itu adalah darah hitam yang sudah dikenali. Ini maksudnya adalah wanita itu sudah mengetahui bahwasanya darah haid ini darah istihadah, dia lebih mengetahui daripada laki-laki. Sampai-sampai karena permasalahan ini adalah permasalahan yang di wanita itu yang mengetahui ini mana darah haid, mana darah istihadah. Sampai-sampai seorang tabi'in ketika ditanya, para tabi'in gitu ketika ditanya tentang masalah hukum haid atau istihadah, mereka itu menjawab, idhab was'al nisa, pergi dan tanya saya kepada para wanita. Pergi dan tanya saya kepada para wanita, ini mau dihukumi darah haid atau ini mau dihukumi darah istihadah, wanita itu yang lebih mengerti. Nah, kemudian dikatakan di sini selanjutnya, kalau disebut di sini darah haid itu adalah berwarna hitam dan dikenali, itu artinya baunya itu sudah khas, dan warnanya juga sudah seperti itu, jadi sudah diketahui. Kemudian disebutkan, fa iza kana dzalika fa amsiki anis shalah, jika wanita itu mendapati darah haid maka tahanlah diri dari sholat. Jika wanita itu mendapati darah haid maka tahanlah diri dari sholat. Fa idza kana al-akharu, jika darahnya itu darah yang lainnya bukan darah haid, fatawaddu'i wa sholli, maka cukup berwudu dan kerjakanlah sholat. Artinya kalau darah haid tinggalkan sholat. Kalau bukan darah haid, yaitu artinya darah istihadah, berarti wanita itu diperintahkan untuk berwudu dan kemudian sholat. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i, dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkannya, wastankarahu Abu Hatim, dan Abu Hatim itu mengingkari hadis ini. Intinya hadis ini, kalau kita lihat, hadis ini memang dibicarakan atau dikritik oleh
sebagian ulama, namun makna hadis tersebut itu betul. Beberapa faedah dari sini saja langsung kita ambil. Yang pertama, bahwasanya untuk melihat darah istihadah atau darah haid, atau untuk membedakan darah istihadah atau darah haid, ya, maka dilakukan 3 cara. Ya, dilakukan 3 cara. Ini pendapat yang lebih tepat, ya, dari pendapat para ulama yang ada. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin. Yang pertama, lihat kebiasaan haid pada wanita tersebut. Jadi jika sudah punya kebiasaan, jadi keluarnya itu di awal bulan, terus 6 hari terus, maka kebiasaan ini yang jadi patokan. Artinya jika ada darah yang keluar lebih daripada 6 hari tadi, keluar sampai 10 hari, maka hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu bukan darah haid, tapi itu darah istihadah. Jadi patokan yang pertama adalah lihat pada kebiasaan. Ini seperti yang ditunjukkan dalam hadis Fatimah, ya, di mana disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, fa iza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Jika engkau mendapati haidmu, maka tinggalkanlah salat. Fa iza dhahaba qadruha faghsili anki dam usolli. Ya, jika engkau itu, ya, sudah bersih dari darah haid tersebut, maka kembalilah mandi dan kerjakanlah salat. Nah, di sini Nabi SAW itu katakan, fa iza aqbalatil haidatu, ya, jika datang kebiasaan haidmu. Jadi kebiasaan yang jadi patokan pertama kali. Kemudian yang kedua, yang jadi patokan adalah perbedaan ciri-ciri darah haid dan darah istihadah. Yang jadi patokan adalah perbedaan ciri-ciri. Ciri-ciri ini bisa berarti warna darah haid dan darah istihadah. Darah haid itu apa? Warnanya yang disebutkan dalam hadis hitam. Maka darah haid itu berwarna hitam. Ciri-cirinya berwarna hitam. Darah istihadah berwarna merah. Dalam riwayat yang lain dikatakan berwarna merah kekuningan. Pokoknya warna merah. Nah, lihat di sini. Yang kedua, cara yang kedua, lihat pada perbedaan ciri-ciri. Kapan kita melihat pada perbedaan ciri-ciri? Yaitu ketika tidak punya kebiasaan keluarnya darah haid, atau ketika baru pertama kali dapati haid. Ya, ketika baru pertama kali dapati haid. Jadi misalnya seorang wanita itu baru dapati haid, dia kan belum punya kebiasaan. Maka dia menentukan ini darah haid ataukah ini darah kotor, dilihat dari kebiasaannya. Dilihat dari perbedaan warna darahnya, karena belum punya kebiasaan. Jadi ketika baru pertama kali dapat haid, lihat ini darahnya hitam apa darah merah. Kalau darahnya itu hitam, ya sudah, baunya juga seperti itu, baunya juga bau amis, ya, maka itu berarti darah haid. Ya, kalau tidak demikian warnanya itu merah, berarti darah istihadah. Kalau darah haid tinggalkan sholat, kalau darah istihadah kerjakan sholat. Ya, kerjakan sholat. Jadi kita ulang, yang pertama tadi yang jadi rujukan apa? Melihat pada kebiasaan. Kemudian yang kedua, jika tidak punya kebiasaan,
lihat dari perbedaan warna darah. Kemudian yang ketiga, jika tidak punya kebiasaan, ya, yang ketiga, jika tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan ciri-ciri darah, maka yang jadi patokan adalah kebiasaan wanita yang ada di sekitarnya. Maka yang jadi patokan adalah wanita kerabat yang ada di sekitarnya. Jadi wanita tersebut tidak bisa, lihat ya, jika yang ketiga ini tidak punya kebiasaan, warna darahnya pun dia tidak bisa bedakan, ini darah haid ataukah darah istihadah, tidak bisa dia bedakan. Maka yang jadi rujukan apa? Lihat pada kebiasaan wanita kerabat yang ada di sekitar dia. Lihat ibunya, lihat adik perempuannya, lihat kakak perempuannya, ya. Kebiasaannya itu biasanya tanggal berapa hari. Maka ketika darah itu keluar, ya sudah ambil patokan 6 hari. Ini berarti 6 hari pertama itu adalah darah haid. Setelah berikutnya itu dihukumi darah istihadah. Kemudian ini jadi kaidah dari Syekh Sa'di. Perhatikan kaidah dari Syekh Sa'di, yang namanya darah haid tidak ada batasan minimal lamanya dan tidak ada batasan maksimal lamanya. Jadi misalnya cuma setengah hari haidnya itu keluar, sudah itu dihukumi darah haid. Dan misalnya dia belum punya kebiasaan dan darah yang keluar itu darah warna hitam, keluar sampai 12 hari, maka sudah itu disebut darah haid juga. Selama 12 hari dia tidak sholat. Namun kalau itu siklusnya sudah berulang terus, ya di awal bulan itu keluar terus seperti itu 6 atau 7 hari, maka kebiasaan ini jadi patokan. Ya, jadi di sini lihat kebiasaan itu yang pertama kali jadi patokan daripada melihat perbedaan warna darah. Ya, kebiasaan ini yang jadi patokan pertama daripada melihat perbedaan warna darah. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, misalnya wanita punya kebiasaan di awal bulan keluar selama 6 hari, keluar terus darah sampai 10 hari. Aslinya dia itu keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Tanggal 7 keluar, tanggal 8 keluar, tanggal 9 keluar, tanggal 10 keluar, tanggal 11 keluar, tanggal 12 keluar. Maka seperti ini nanti wanita tersebut ambil yang lebihnya itu darah istihadah. Berarti setelah 6 hari dia kembali sholat. Setelah 6 hari mengalami haid, dia kembali sholat. Sisanya itu darah istihadah. Ya, nanti tentang hukumnya nanti akan kita jelaskan berikutnya. Intinya setiap kali sholat sebagaimana disebutkan dalam hadis Fatimah ini, ya, bahwasanya setiap kali mau sholat maka berwudu. Setiap kali mau sholat maka berwudu. Ketika darah tersebut keluar di tengah-tengah sholat itu dimaafkan. Ketika darah tersebut keluar di tengah-tengah sholat itu dimaafkan. Yang penting setiap kali sholat itu berwudu. Nah, namun kalau tidak punya kebiasaan, boleh jadi dia baru dapat haid pertama kali, atau gara-gara menggunakan obat, misalnya KB, sehingga siklusnya tidak rutin. Kadang dapat, kadang nanti 6 bulan lagi baru dapat, ya, nanti 3 bulan lagi baru dapat lagi, ya, tidak punya jadwal rutin. Maka di sini jadi patokan apa? Belum punya kebiasaan. Tidak punya kebiasaan. Yang dipatokan adalah lihat dari perbedaan warna darah.
Kalau dia dapati saat itu warna hitam, baunya itu seperti darah haid, maka berarti itu adalah darah haid, maka dia meninggalkan salat. Ya, tidak dibatasi batasan waktunya ya, sampai berapa hari dia dapatkan. Kalau cuma 3 hari dia haid, ya sudah. Setelah itu berhenti, ya dia kembali mengerjakan sholat lagi. Ya, dapati lagi 10 hari kemudian, dapati lagi darah seperti itu karena belum punya siklus tetap, maka dihukumi lagi itu darah haid. Ya, dapati ciri-cirinya sama dengan darah haid, belum punya jadwal rutin, maka dihukumi itu lagi darah haid. Baru yang ketiga tadi, jika tidak punya kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan warna darah, maka jadi patokan adalah kebiasaan wanita kerabat yang ada di sekitar dia. Nah, itu yang kita bahas untuk pembahasan terakhir tadi dari hadis Aisyah tentang darah haid dan darah istihadah. Insyaallah nanti pembahasan berikut yang kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Monggo jika ada yang ditanyakan. Baik. Baik, di sini disebutkan tadi disampaikan bahwa biasanya darah yang keluar pada saat proses bukaan. Sebelum bayi itu keluar bukan termasuk darah nifas. Iya, itu bukan termasuk darah nifas. Ini pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama. Yang berbeda dalam masalah ini cuma mazhab Imam Ahmad. Yang berbeda dalam masalah ini yang berbeda dalam pendapat ini cuma mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad tidak menganggap demikian, namun pendapat jumhur itu yang lebih tepat. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang lebih tepat. Karena apa? Karena darah nifas itu artinya wiladah, artinya kelahiran. Sehingga jumhur atau mayoritas ulama itu menghukumi tadi darah nifas itu berarti darah yang ada kaitannya dengan melahirkan. Yang kaitannya dengan melahirkan itu berarti ketika bayi itu keluar, yaitu saat bayi itu keluar atau sesudah bayi itu keluar, tidak sebelumnya. Kalau tidak sebelumnya itu tidak dihukumi darah nifas. Berarti darah apa yang keluar? Darah istihadah. Darah istihadah masih tetap sholat. Kalau dia dalam proses bukaan seperti itu, ya meskipun dalam keadaan yang sulit tetap mengerjakan sholat dalam keadaan sesulit apapun. Kalau memang sulit mengerjakan di masing-masing waktu, dia boleh menjamak saat itu. Ya, maka konsekuensinya seperti tadi. Ada lagi? Ya. Dari Karawang itu wanita setelah melahirkan itu terkadang itu punya siklus yang berbeda. Ya. Nah, itu nanti yang jadi patokan kebiasaan atau Warna. Karena dia belum punya siklus tetap. Artinya dia sudah punya warna hamil setelah melahirkan kan kembali haid. Nah itu nanti Ketika dapat haid pertama kali, lihat warnanya. Karena kan belum mulai siklus, ya kan? Belum mulai siklus. Nanti kalau sudah rutin seperti keluar terus, baru stabil. Setiap awal bulan keluar misalnya, atau akhir bulan itu keluar terus seperti itu, sudah stabil, ya seperti itu keluarnya, baru dikatakan itu jadi kebiasaan. Kalau belum ada kebiasaan berarti apa? Kembali pada lihat warna darah. Saat keluar itu darah hitam berarti darah haid. Kalau saat keluar itu ya bukan warna hitam tapi darah merah, berarti itu darah istihadah. Para ulama tadi katakan bahwasanya biasa kalau pertama kali keluar itu dihukumi ya pakai perbedaan warna. Pakai perbedaan warna darah. Tidak melihat siklus yang lama, tidak. Karena berbeda nanti siklusnya. Dia kembali lagi ke siklus yang baru. Karena wanita ketika dia sudah melahirkan itu seperti dia kembali seperti saat dia perawan lagi dulunya. Ya, seperti dia kembali pada perawan lagi dulunya. Ada lagi?
Ampun, ya. Ini demikian yang kita lanjutkan. Insyaallah masih ada pembahasan haid di hadis-hadis berikutnya. Ya, kita cukupkan sekian dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, para jamaah ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimana dalam kitab tersebut berisi hadis-hadis yang mempelajari atau membahas hukum-hukum fikih. Kita kembali melanjutkan tentang masalah haid yang terdapat pada wanita. Kita kembali melanjutkan tentang masalah haid yang terdapat pada wanita. Kita sudah mempelajari sebelumnya, yaitu ada dua hadis yang kita sudah lihat. Ya, sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga dari Kitabul Haid. Hadis yang kedua sudah belum? Belum ya? Ya, baik. Kita dari hadis kedua. Yaitu hadis kedua yang bicarakan tentang mandi pada wanita istihadah dan waktu mandinya. Mandi pada wanita istihadah dan waktu mandinya. Baik, kita lihat hadisnya dari Asma binti Umais yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dia di dalam hadis tersebut disebutkan litajlis fi mirkanin fa iza ra'at sufratan fawqal ma faltaktasil lidh-dhuhri wal asri ghuslan wahidan wa taktasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan wa taktasil lil fajri ghuslan fatawadda fi ma baina dzalik. Itu disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Litajlis fi mirkanin. Situ mirkanin diterjemahkan apa? Pakaian. Hendaklah wanita duduk di bejana air. Iya. Mirkan itu adalah wi'a tuksal fi thiyab, yaitu bejana untuk mencuci pakaian. Hendaklah wanita itu duduk di bejana, ya. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma', jika dia melihat sesuatu yang kuning, ya, di atas air, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah dia duduk di bejana tersebut dan dia melihat ada air untuk melihat keadaan darah haidnya. Jadi dimaksudkan sini hadisnya adalah jika dilihat, ya, saat itu keluar dari kemaluannya tadi warna kuning, ya, bukan merah, bukan kehitaman, maka itu adalah darah istihadah. Dan jika selain itu, maka itu adalah darah haid. Maka ketika dia melihat seperti itu, fa idza ra'at sufratan fawqal ma' faltaktasil lidh-dhuhri wal asri ghuslan wahidan, maka hendaklah dia mandi untuk sholat zuhur dan sholat asar sekali mandi. Lalu untuk sholat maghrib dan isya sekali mandi. Wa taksasil fajri ghuslan, dan nanti sholat subuh juga mandi lagi. Dan di antara sholat-sholat tadi hendaklah dia berwudu.
ya hendaklah dia berwudu. Maka kemarin kita sudah lihat wanita itu ada 3 keadaan ketika darahnya itu keluar. Itu maksudnya adalah darah yang keluar dari kemaluan. Yang pertama darah haid. Yang kedua adalah darah nifas. Yang ketiga adalah darah istihadah. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ya, ini berkaitan dengan darah istihadah. Ingat ya, darah istihadah itu bukan darah normal. Darah istihadah itu bukan darah normal. Darah istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, bagaimana keadaannya jika darah ini kan keluar terus? Ya, bagaimana supaya dia bisa menunaikan sholat? Maka disebutkan dalam hadis ini, untuk sholat zuhur dan asar dia sholat, sholat maghrib dan isya dia sholat, sholat subuh juga sholat zuhur dan asar dia mandi, sholat maghrib dan isya dia mandi, dan sholat subuh lagi dia mandi. Dan di antara sholat-sholat tadi, ya dia diperintahkan untuk berwudu. Tentang hadis ini, ya kata Syekh Abdul Fauzan, kesimpulannya hadisnya hasan. Derajat hasan, namun dengan syarat jika tidak menyelisih riwayat yang lainnya. Namun ternyata ada riwayat yang lebih sahih yang memerintahkan bagi wanita istihadah, ya, dia nanti melalui hari-harinya sampai darahnya itu bersih, baru summa taktasil, baru nanti dia mandi. Artinya mandinya terakhir. Bagaimana keterangan tentang hal ini? Ya, intinya di sini hadis ini ada beberapa faedah. Perintah bagi wanita yang mengalami istihadah untuk mandi setiap kali sholat. Perintah bagi wanita yang mengalami istihadah untuk mandi setiap kali sholat. Namun ini digabungkan 2 sholat yang bisa dijamak, yaitu sholat zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya itu sekali mandi, dan sholat subuh itu sekali mandi. Dan ada yang memberikan jalan atau memberikan cara, ya ini diantara pendapat sekelompok sahabat dan tabi'in. Itu mengatakan bahwasanya mandinya itu pas di akhir-akhir waktu zuhur, pas mau masuk asar. Dan untuk maghrib pas di akhir-akhir waktu maghrib, mau masuk isya. Kalau subuh ya dilakukan pada waktu itu. Namun Allah alam untuk perintah mandi di sini tidak sampai derajat wajib. Ya, perintah mandi di sini tidak sampai wajib. Cukup bagi wanita seperti itu, ya dia wudu untuk setiap kali sholat. Nah, ini sebagaimana kata Syekh Muhammad Sulaiman, beliau katakan bahwasanya lakin hadzal iktisal laisa biwajibin. Mandi untuk wanita istihadah itu tidaklah wajib. Wa inna ma huwa sunnatun, ya kama sayati insyaallah. Ya, nanti akan dijelaskan insyaallah hukumnya itu sunnah yang lebih tepat. Wa hina idzin naqul idza lam taktasil fa afdal an tusalliya kulla salatin fi waqtiha.
Jadi yang paling bagus adalah jika dia tidak mandi tetap dia kerjakan sholat pada waktunya dan itu lebih baik baginya. Ya, jadi di sini intinya mandi tadi apa? Tidak wajib. Yang mesti dia lakukan setiap kali sholat dia itu berwudu. Lalu kita lihat lagi hadis berikutnya dari ini hadis ketiga atau hadis nomor 140 dari kitab Bulughul Maram. Yaitu hadis yang panjang dari Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh. Qalat, ia berkata, kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Aku pernah mengalami darah istihadah yang sangat parah. Aku pernah mengalami darah istihadah yang sangat parah. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam astaitihi, dan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa kepada beliau. Maka setiap yang punya masalah seperti ini wajib bertanya. Ya, jadi ketika kita tidak mengetahui suatu solusi, ya, maka kita bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Sebagaimana di sini para sahabat itu punya kebiasaan untuk bertanya kepada Nabi SAW yang berilmu saat itu. Kemudian Nabi SAW itu berkata, Inna mahiya araqadhatun minasyaitan. Inna mahiya araqadhatun minasyaitan. Sesungguhnya darah istihadah itu adalah raqadhah. Apa di situ makna raqadhah? Di kitab terjemahan apa makna raqadhah di situ? Raqadhah dari setan apa? Gangguan. Ya, kalau di sini ya gangguan atau bahaya yang diberikan oleh syaitan. Jadi di sini ini kata Syekh Abdul Al-Fauzan, raqdah itu maknanya tadi gangguan di mana setan itu munculkan supaya itu memberikan keraguan-raguan pada wanita apakah dia suci ataukah tidak. Jadi sengaja ini dimunculkan oleh setan. Ini gangguan dari setan, supaya seseorang itu ragu tentang perkara agamanya. Nanti kan ketika darah ini keluar, dia mesti sholat ataukah tidak. Jadi setan selalu mengganggu seperti itu seorang dalam ibadahnya. Ketika dia dalam mengerjakan sholat juga demikian. Ya, kadang pikirannya itu melayang-layang kemana-mana. Ya, harusnya dia konsentrasi memperhatikan setiap bacaan dalam sholat, tapi pikirannya itu ada di warungnya, pikirannya ada di kampusnya, pikirannya ada pada tugas-tugasnya yang menumpuk, pikirannya ada pada sekolahnya dan seterusnya. Nah, sama di sini yang terjadi pada wanita yang mengalami istihadah. Di situ ada raqdatus syaitan, yaitu gangguan dari setan. Gangguan tadi maksudnya apa? Untuk memberikan was-was kepada wanita dengan adanya darah tadi, apakah nanti dia itu suci ataukah tidak. Sehingga nanti kalau darah itu keluar, nanti kan dia bingung, saya itu mesti sholat ya ataukah berhenti sholat. Makanya wanita itu selalu bingung dengan darah seperti ini. Kemudian disebutkan bagaimana gangguan dari setan tadi. Fatahayadhi sittata ayyam. Maka wanita tersebut ya mengalami ya haid selama 6 hari atau 7 atau 7 hari. Summaktasili, lalu dia mandi. Fa'izastangqati fasalla 24. Ketika dia sudah bersih, ya, ketika dia sudah bersih, maka dia menjalani sholat selama 24 hari.
Kan 1 bulan itu ada 30 hari maksimalnya ya kan, 1 bulan Hijriyah. Ada 30 hari. Haidnya tadi berapa? 6 hari minimal. Berarti sisanya nanti apa? 24 hari untuk sholat. Wasumi wasolli, ya. Dan wanita tersebut itu berpuasa, ya berpuasalah dan diperintahkan kerjakanlah sholat. Maka dikatakan fa innal dzalika yujzi'uki, ya maka dengan melakukan itu maka engkau itu akan dibalas. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa, begitu juga ya lakukanlah sebagaimana wanita-wanita yang mengalami haid. Fa in qawiti ala an tu'akhir adh-dhuhra wa tu'ajjil al-'asra thumma taktasil hina tadhkurina wa tusallina adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma tu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-'isha thumma taktasilina wa tajma'ina baina shalatain faf'ali wa taktasilina ma'a subhi wa tusallin. Lalu dikatakan wa huwa a'jabul amrayn ilayya. Maka di sini Nabi SAW itu menyebutkan setelah diperintahkan tadi, setelah haidnya itu 6 hari atau 7 hari, sholatlah sebanyak 24 hari. Lalu diperintahkan untuk mengerjakan saat dia suci tadi untuk menjalani puasa semau dia. Maksudnya selain puasa wajib, boleh dia lakukan saat itu. Washolli, dan kerjakanlah sholat. Ya. Lalu dikatakan bahwasanya wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa, maka lakukanlah dengan demikian, lakukanlah wahai wanita sebagaimana ya lakukanlah masa haid, hitunglah masa haid sama dengan wanita-wanita yang ada di sekitar kalian. Ya, wanita-wanita kaum muslimin. Jadi di sini maksud Nabi SAW pada lafaz ini, beliau ingin terangkan bahwasanya jika wanita itu tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darah, maka perhatikan wanita-wanita yang ada ya dari kaum muslimin, yaitu mereka biasanya mengalami haid yaitu 6 hari. Maka hitung masa haid seperti itu. Kemudian setelah itu dalam lafaz selanjutnya beliau ingin menceritakan tentang wanita yang mengalami istihadah. Ya, wanita yang mengalami istihadah. Jadi sini kami terangkan terlebih dahulu. Hadis ini yang selanjutnya mulai dari kalimat ya, wa kadzalika fa'ali kama tahidun nisa, ini adalah tentang wanita istihadah. Ingat kemarin tentang wanita istihadah? Kita kemarin melihat atau membedakan darah haid dan darah istihadah dengan berapa cara? 3 cara. Yang pertama apa? Dilihat dari kebiasaan wanita. Jika punya kebiasaan, kebiasaannya 6 hari di awal bulan, maka kalau keluar darah ketika itu dihukumi itu adalah darah haid. Kok ternyata masih keluar sampai hari ke-12, maka sisa dari 6 hari tadi itu dihukumi darah apa? Istihadah. 6 hari pertama itu dihukumi darah haid karena itu kebiasaan dirinya. Kemudian yang kedua caranya melihat perbedaan warna darah, yaitu ketika dia belum punya kebiasaan, baru mendapat haid pertama kali. Lihat ada darah yang hitam, baunya nggak enak. Ya, baunya nggak enak, baru pertama kali mendapati haid, maka ketika itu belum punya kebiasaan, dihukumi itu adalah darah haid jika yang keluar itu warna hitam. Kemudian kalau selain warna itu berarti itu darah istihadah, atau warnanya itu merah, itu adalah darah istihadah. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kebiasaan wanita. Nah, ini yang kita bahas di sini. Nah, mulai dari lafaz ini ya, jadi diterangkan faf'ali kama tahidun nisa, maka lakukanlah engkau wanita, lakukanlah hitungan haid
Ya, jadi terjemahinnya seperti itu, hitungan haid sebagaimana kebiasaan wanita yang ada di sekitar. Kalau itu terjemahannya bagaimana? Nah, itu maksudnya penjelasannya yang tepat. Hitunglah masa haid sebagaimana kebiasaan wanita yang ada di sekitar wanita tersebut. Kebiasaan wanita yang situ ada berapa hari? Maka pakai patokan hitungan ya darah haid ya, lamanya masa haidnya itu berdasarkan wanita yang ada di sekitarnya. Nah, lalu dikatakan fa'in qawiti. Nah, situ qawiti artinya apa? Hah? Jika engkau mampu atau kuat ala an tuakhir zuhrah, yaitu untuk mengakhirkan waktu salat zuhur, wa tu'ajjil al-asra, dan mempercepat waktu asar. Maksudnya apa? Tadi yang kami katakan waktu zuhur itu diundur sampai mau masuk waktu asar, dan waktu asar itu dikerjakan di awal. Lalu summa taktasili hina tathurina wa tusallina dhuhra wal asra jami'an. Maka engkau nanti mandi ketika itu untuk dua sholat tadi, untuk maksud untuk dua sholat tadi, yaitu engkau nanti mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar sekaligus. Sama keterangannya dengan hadis tadi. Tapi di sini diterangkan di sini apa? Sholat zuhurnya itu diundur. Kemudian sholat asar itu dikerjakan di awal waktu. Tuh ajilin ini maksudnya bukan dikerjakan lebih cepat dari waktunya, bukan, tapi dikerjakan di awal waktu. Jadi sholat zuhurnya rampung, langsung masuk sholat asar dengan satu kali mandi. Kemudian summa tu'akhirin al-maghriba wa tu'ajjilin al-isya. Begitu juga engkau mengakhirkan waktu maghrib. Waktu mandi maghrib diundur, dan waktu isya itu dikerjakan di awal. Sholat isya itu dikerjakan di awal. Summa taktasilina wa tajma'ina baina sholatain. Maka engkau mandi untuk dua sholat tersebut ya, dan engkau melakukan jamak untuk dua sholat tersebut. Seolah-olah jamak, tapi maghrib tetap di waktu maghrib, cuma diakhirkan. Isya tetap di waktu isya, tapi cuma diawalkan. Ini diistilahkan dengan para ulama dengan jamak suri. Dengan jamak suri, karena seolah-olah jamak padahal bukan jamak. Tetap maghrib dikerjakan di waktu maghrib, isya dikerjakan di waktu isya. Tadi juga zuhur juga dikerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan di waktu asar. Cuma zuhurnya itu diundur. Ya, mau dekat dengan waktu asar, zuhurnya itu rampung dikerjakan, masuk ketika itu langsung kerjakan juga sholat asar, karena asar sudah di awal waktu. Seolah-olah jamak kan? Ya, namun itu tidak jamak, tetap dikerjakan di masing-masing waktu seperti itu. Nah, lalu dikatakan, lalu kerjakanlah wataktasilina ma'asubuhi wa tusallin, ya, dan mandilah kalian untuk sholat subuh, dan kerjakanlah sholat. Ya, kerjakan sholat tersebut dengan satu kali mandi. Jadi sini keterangan dari hadis sebelumnya bahwasanya untuk orang yang mengalami istihadah, wanita yang mengalami istihadah, mandinya ya itu digabungkan untuk dua sholat. Jadi satu hari ada tiga kali mandi. Mandi pertama untuk zuhur dan asar, mandi kedua untuk maghrib dan isya, mandi ketiga untuk sholat subuh. Lalu dikatakan dalam hadis tersebut, qal wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Ini adalah a'jab, itu mengagumkan, tapi maksudnya di sini adalah kata Nabi SAW, wa huwa a'jabul amrayni ilayya, yaitu menggabungkan dua sholat tadi dengan sekali mandi. Ini yang paling aku sukai. Itu maksudnya seperti itu, ya. Menggabungkan dua sholat tadi dengan sekali mandi, itulah yang paling aku sukai. Itu kata Nabi SAW.
Maka di sini ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ini faedah penting yang kita bahas. Ketika wanita tidak memiliki kebiasaan haid, ketika wanita tidak memiliki kebiasaan haid dan tidak bisa membedakan warna darah. Kami ulang, ketika wanita tidak memiliki kebiasaan haid dan tidak bisa membedakan warna darah, maka yang diperhatikan adalah kebiasaan wanita ya, kebiasaan keumuman wanita ya, kebiasaan keumuman wanita. Kalau dalam hadis tadi itu dikatakan keumuman wanita itu bagaimana? Jadi nggak mesti yang ada di sekitar. Pokoknya kebiasaan wanita secara umum haidnya itu berapa lama. Namun ada dari pendapat yang lainnya yang katakan bahwasanya kebiasaan tadi dilihat dari kebiasaan wanita ya yang jadi kerabatnya. Karena yang namanya kerabat itu mirip-mirip dengan wanita tersebut. Itu seperti pendapat dari Imam Ahmad. Kemudian hadis tadi juga faedah yang kedua menunjukkan lebih utama wanita istikhadah mandi untuk setiap kali sholat. Mandi untuk setiap kali sholat. Atau 3 kali mandi dalam sehari. Atau 3 kali mandi dalam sehari. Yaitu 3 kali itu apa tadi? Zuhur dan asar pertama, lalu maghrib dan isya kedua, kemudian yang ketiga adalah sholat subuh. Sampai-sampai Nabi SAW katakan terakhir, wa huwa a'jabul amroini ilayya, itulah yang paling aku sukai. Kata Nabi SAW, itulah yang paling aku sukai. Namun ada cara yang bisa dilakukan lagi, ya, yaitu mandi di akhir setelah darah berhenti. Namun setiap kali sholat tetap berwudu. Jadi tergantung melihat mana yang lebih maslahat bagi wanita atau mana yang paling mudah baginya. Kalau dia mengalami darah istikhadah, ya, dia itu mampu setiap kali sholat mandi, maka itu lebih bagus. Atau tadi dengan 3 kali mandi dalam sehari itu lebih bagus. Namun kalau tidak mampu, cukup di akhir, nanti setiap kali apa? Sholat cukup berwudu. Kemudian di sini juga menunjukkan wanita umumnya mengalami haid sebulan itu sekali. Ya, wanita itu umumnya mengalami haid sebulan sekali. Kemudian
faedah yang berikutnya lagi, umumnya wanita mengalami haid 6 atau 7 hari. Umumnya wanita mengalami haid 6 atau 7 hari. Kemudian di dalam lafaz sudah dikatakan ya wasumi wasolli, berpuasalah dan sholatlah, fa inna dzalika yujzi'uka, karena itu sudah mencukupimu. Di sini dikatakan puasalah dan sholatlah. Ya, puasalah dan sholatlah, dan tidak disebutkan mandi. Mandinya itu baru disebutkan pada lafaz setelah itu. Maka ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau wanita istihadah tidak mandi maka tidak ada masalah. Jadi mandi tadi hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Kemudian faedah lainnya lagi, wanita istihadah boleh melakukan jamak. Yang dikenal dengan jamak apa tadi? Jamak suri. Jamak suri tadi bagaimana caranya? Zuhur itu dimepetkan dengan waktu asar mau berakhir. Ketika zuhurnya itu selesai, maka langsung masuk asar dan dikerjakan sholat asar. Dan untuk 2 sholat ini pakai 1 kali mandi. Maghrib juga demikian. Maghrib itu nanti diundur hingga waktu akhir maghrib, ya. Setelah maghrib selesai langsung masuk waktu sholat isya, dia kerjakan sholat isya dengan 1 kali mandi. Itu dikenal dengan jamak suri. Kemudian setelah hadis tadi dari Hamna binti Jahash, kita melihat lagi hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nanti terakhir nanti. Nanti setelah sholat isya ya kita lanjut lagi beberapa hadis ya, baru kita ya cukupkan. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin wa fathillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita melanjutkan masih dalam pembahasan haid. Masih di sini menerangkan tentang seputar ciri-ciri darah haid dan apa yang tidak boleh dilakukan saat itu, dan kewajiban mandi bagi wanita istihadah. Kita lihat hadis yang keempat dari pembahasan haid ini, dibawakan oleh Ibnu Hajar, hadis dari Aisyah, di mana dia mengatakan anna Habibah binti Jahash syakat ila Rasulullah SAW ad-damah, bahwasanya Habibah binti Jahash itu mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai darah, di mana beliau Nabi SAW itu mengatakan umkusi qadra makanat
tahbisuki haidatuki summa iktasili. Kata Nabi SAW tentang darah pada Habibah, ya, berdiamlah dalam jangka waktu selama engkau ya mengalami haid, ya, selama engkau mengalami haid. Kemudian setelah itu kalau keluar darah lagi maka mandilah. Ya, setelah itu ketika keluar darah lagi maka mandilah. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, Habibah fakana taktasilu kulla sholatin. Habibah itu mandi setiap kali sholat. Ya, setiap kali sholat zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Bukhari disebutkan watawaddo'i likulli sholat, bahwasanya disebutkan dan dia, ya, dan hendaklah engkau berwudu untuk setiap kali sholat. Wahia li Abi Dawud wa ghairihi min wajin akhar, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dengan jalan yang lain, dengan bentuk yang lain. Maka hadis ini menerangkan beberapa hal. Yang pertama, ini tentang masalah ini jika wanita mengalami darah istihadhah setelah darah haid, ya, setelah darah haid, jadi bersambung. Jadi dia mengalami haid terlebih dahulu, atau pokoknya keluar darah pada waktu haidnya, baru setelah waktu haidnya misalnya 6 hari keluar darah lagi. Apa yang dia lakukan ketika itu? Maka dia sikapi yang ketika keluar darah pertama kali itu dihukumi darah haid. Artinya dari hari 1 sampai ke 6 itu darah haid. Itu kebiasaannya. Kemudian hari setelah itu, hari ke-7 mungkin darahnya itu keluar terus sampai hari ke-15, ya, hari ke-7 sampai ke-15 itu dia sikapi itu adalah darah istihadhah. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 tidak boleh sholat. Sedangkan hari ke-7 sampai hari ke-15, ya, dia kembali sholat. Namun masalah kita di sini, apakah ketika itu wajib mandi? Ini kita masih membahas sama dengan lanjutan sebelumnya. Kalau kita lihat dalam hadis ini, dalam hadis Habibah tadi, sumaktasili, ya. Kemudian ketika itu, ya, kita lihat bahwasanya Habibah itu diperintahkan mandi. Namun dalam riwayat Bukhari dikatakan berwudu setiap kali sholat, ya, berwudu setiap kali sholat. Nah, untuk haidnya, kalau darah haid itu keluar, apakah mesti mandi setiap kali, ya, setiap harinya gitu, ya? Tidak, ya. Dia jelas tidak sholat kan, maka mandinya nanti kapan? Di akhir, ya. Kalau ini darahnya terus mengalir, ya, maksudnya darahnya itu terus keluar setelah 6 hari dari kebiasaannya, maka ketika 6 hari tadi berhenti, 6 hari tadi itu dijumpai, ya, pada hari ke-6 dia itu mandi, baru setelah itu dia sikapi darah yang keluar lagi sebagai darah istihadhah. Nah, sekarang masalahnya di sini, ya kan, tadi kita sudah mandi, tadi wanita tersebut sudah mandi pada hari ke-6. Nah, sekarang untuk darah istihadhahnya, apakah ketika itu wajib ataukah tidak mandi tersebut? Tadi sudah kami singgung, yang ada adalah berwudu setiap kali sholat. Adapun mandi hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya itu adalah sunnah, tidak sampai wajib. Jadi gini, ya, ingat sekali lagi kami beri gambaran, wanita misalnya mengalami haid hari 1 sampai hari ke-6, kebiasaannya seperti itu. Tapi suatu saat, ya, muncul darah lagi setelah hari ke-6, bahkan terus keluar sampai hari ke-15. Maka hari pertama sampai hari ke-6 itu disikapi darah haid, tidak boleh sholat. Hari pertama sampai hari ke-6 disikapi darah haid, tidak boleh sholat. Kalau darahnya mengalir lagi, pokoknya kalau sudah itu hari ke-6 dia mandi. Setelah itu keluar lagi darah keluar,
ya tadi disunahkan dia mandi setiap kali sholat. Kalau tidak apa? Dia berwudu ya setiap kali sholat, dan itu yang wajib. Nah kemudian hadis ini juga menunjukkan, yaitu hadis Aisyah ini menunjukkan, karena tadi kan tidak diberi batasan. Ketika Nabi SAW itu katakan kepada Habibah yang keluar darah, Nabi SAW tidak katakan kamu berhenti, ya kamu tidak boleh sholat selama 6 hari. Namun itu dilihat dari kebiasaannya. Seandainya dia punya kebiasaan itu 10 hari, ya maka sikapnya seperti itu. Sisanya nanti kalau ada darah keluar di luar dari kebiasaannya, itu nanti disikapi darah istihadah. Maka di sini disimpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan bahwasanya hadis Aisyah ini menunjukkan bahwa haid itu tidak dibatasi dengan ya waktu minimal ataupun waktu maksimalnya. Tidak dibatasi waktu minimal ataupun waktu maksimalnya. Karena di sini Nabi SAW dalam hadis Aisyah tadi menceritakan tentang Habibah, ya ini dikaitkan mandinya tadi itu ketika dia suci. Sucinya kebiasaannya itu kapan? Tidak dikaitkan pokoknya kamu nanti berhenti maksimalnya haid itu adalah 10 hari misalnya. Berarti setelah 10 hari berarti kamu sikapi itu adalah darah istihadah. Ya. Kalau orang belum punya kebiasaan, ya, maka selama ada darah haid walaupun lebih daripada 15 hari misalnya, ya, misalnya keluar darah haid terus, ini pertama kali dia dapat haid misalnya seperti itu. Keluar darah haid terus lebih dari 10 hari, taruhlah lebih daripada 10 hari, maka tetap dihukumi darah haid. Beda kalau wanita tersebut sudah punya kebiasaan atau siklus rutin. Jadi tidak dibatasi waktu minimal ataupun maksimalnya. Dan ini jadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan bahwasanya namanya haid Allah itu kaitkan dengan hukum yang berbagai macam dalam Al-Quran dan hadis. Walam yakdir la aqalluhu wal aktsaruhu, dan Nabi SAW ya tidaklah menetapkan aqallahu wal aktsaruhu, tidak menetapkan waktu minimal, masa minimal darah haid itu keluar atau masa maksimal. Wala tukhra bainal haidataini ma umumi bal wa ummah bizalik, dan Nabi SAW juga tidak menjelaskan tentang berapa lama waktu sucinya. Ya, padahal ini sudah kata beliau umum balwa. Ini kejadiannya sudah terjadi di tengah-tengah para sahabat dahulu. Nabi SAW tidak tetapkan berapa masa minimal haid, berapa masa maksimalnya, berapa juga tadi masa sucinya, Nabi SAW tidak tetapkan. Wahtiyajum ilaihi, padahal ini sangat dibutuhkan tatkala itu. Dan dari sisi bahasa juga tidak ditetapkan ya masa minimal ataupun masa maksimalnya. Maka kata beliau, kata Syekhul Islam, faman qaddara fi dzalika haddan faqad khalafa al-kitab wa sunnah. Jadi siapa yang menetapkan bahkan membatasi ada waktu masa minimalnya ataupun waktu masa maksimalnya, maka dia telah menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia telah menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kaitannya dengan hadis ini yang kita bahas, apakah mandi tadi bagi wanita istihadah atau wajib ataukah tidak? Jawabannya tidak wajib. Yang diperintahkan adalah berwudu setiap kali sholat. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Hadisnya ringkas, menjelaskan tentang kapan ya wanita itu suci dari haid. Tanda-tandanya itu apa? Ummu Atiyah radhiyallahu anha itu mengatakan kunna la na'uddul qudrah wa sufra fit tuhri syai'an. Yaitu kami tidaklah menganggap ya qudrah wa sufra. Kalau situ qudrah diterjemahkan apa? Hah?
Apa? Cairan keruh. Kalau sufrah cairan yang kuning. Kudrah cairan yang keruh, sufrah cairan yang kuning. Jadi ini cairan, ya, pokoknya saya jelaskan, ini adalah cairan yang keluar setelah haid. Jadi haidnya misalnya sudah berhenti kok keluar ini lagi. Nah, ini dinamakan dengan kudrah, itu adalah darah yang keruh. Warnanya itu antara hitam dan kuning. Jadi kalau ini mau tambahkan ya, kudrah itu adalah darah yang keruh antara hitam dan kuning. Hitam dan kuning berarti coklat ya. Coklat. Antara hitam dan kuning. Kemudian sufrah itu adalah darah kuning seperti nanah. Seperti nanah yang ada di luka. Nah, di sini tentang cairan semacam itu, ya. Ini artinya darahnya sudah rampung, kemudian keluar cairan ini. Itu bagaimana hukumnya kudrah dan sufrah? Maka kata Nabi SAW, ya kata Atiyah, kami tidaklah menganggap kudrah dan sufrah ba'da tuhri, setelah kami itu suci, syai'an sedikit pun. Maksudnya kami tidak menganggapnya itu masalah. Artinya itu bukan lagi darah haid. Jika keluar kudrah setelah haid atau sufrah setelah haid, maka itu tidak dianggap lagi darah haid. Hadis ini riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, wa Abu Daud, dan juga Abu Daud, dan lafaznya adalah lafaz Abu Daud. Kemudian faedahnya apa? Yang pertama, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kudrah sebagaimana yang diterangkan tadi dan sufrah setelah suci itu bukanlah haid, maka jangan ditoleh, tidak perlu diperhatikan. Namun jika keluar di tengah-tengah haid, kan ini keluar setelah suci. Namun kalau keluar di tengah-tengah haid, maka itu termasuk haid. Namun kalau keluar di tengah-tengah haid, maka itu termasuk haid. Nah, misalnya di sini contohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika sufrah dan kudrah tadi itu muncul di tengah-tengah masa haidnya, ya, misalnya keluar mungkin setengah hari atau mungkin beberapa jam saja atau semisal itu, keluar sufrah, cairan tadi yang kuning seperti nanah itu keluar di tengah-tengah haidnya, maka kata Syekh, fa'adha la yu'tabar sufrah bal huwa tabi'un lil haid. Darah tadi, cairan tadi itu tidaklah dianggap sebagai sufrah seperti ketika suci dari haid, tetapi itu dianggap sebagai haid. Dia tabi'un lil haid, dia dianggap sebagai haid. Ya, jadi ini cairan yang keluar setelah masa haid tadi, hukumannya seperti itu. Nah, itu hadis yang kita bahas pada kali ini, ya. Dan nanti pada pertemuan berikutnya, insyaallah kita bahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita haid. Dan untuk minggu depan, ya, kosong, ya. Jadi kita lanjut lagi pada tanggal 13.
Minggu depan tanggal 6 itu kosong, kita lanjut lagi pada tanggal 13 insyaallah. Ya, jadi diingat minggu depan kosong, ya. Lanjut lagi tanggal 13. Libur 1 minggu saja. Ada pertanyaan? Iya. Tadi walaupun mandi tidak wajib mandi tapi sunah, dia cukup wudu untuk sholat. Itu tiap kali sholat apa dia kalau mengerjakan sholat sunnah? Saya mau setiap kali mau sholat, berarti kalau sholat sunnah dia wudu. Ya, misalnya sholat duha di pagi hari, ya dia wudu. Baik, ini pertanyaan ya dari akhwat. Ya, saya memiliki kebiasaan haid selama 6-7 hari, tapi biasanya di hari ketiga darah haid hanya keluar bila saya banyak beraktivitas. Jadi saya setiap hari mandi suci di jam-jam di mana saya tidak banyak beraktivitas untuk melaksanakan sholat dan tilawah. Kemudian pada waktu beraktivitas atau bekerja, ya zuhur saya masih bisa sholat, tapi asar ya tidak bisa sholat karena ya, darah haid itu keluar lagi. Tapi sebelum maghrib sudah tidak keluar lagi. Pertanyaannya, apakah hukumnya jika saya bersuci tiap hari? Lalu apakah saya harus mengganti sholat asar tadi? Ya, baik, di awal sudah dikatakan ini sudah jadi kebiasaan. Ini selama 6-7 hari. Ya, jadi dia sudah punya kebiasaan rutin. Maka kalau kita lihat dari urutan kemarin untuk mengenal ya perbedaan antara darah haid dan darah nifas, ya. Warna darah itu jadi urutan kedua. Yang dijadi patokan terlebih dahulu adalah apa? Kebiasaan. Jadi kalau ini sudah jadi kebiasaan rutin, tunggu sampai 6 atau 7 hari. Ya, dia diberi kebebasan tidak sholat. Itu lebih gampang daripada memperhatikan warna darah saat itu, karena sudah punya kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan, itu baru perhatikan nanti warna darah. Dan kalau tidak punya kebiasaan tadi, tidak ada batasan minimal masa haidnya itu berapa lama, tidak ada batasan maksimal. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan seperti ini, kami sarankan tidak perlu seperti tadi, ya. Tunggu antara 6-7 hari sudah suci baru mengerjakan sholat. Ya, baru mengerjakan sholat. Jangan diberikan was-was semacam tadi. Ini was-was tadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya setan itu memberikan was-was pada wanita seakan-akan dia itu berhenti dari darah haid, ya, atau muncul keluar darah, ya, ini supaya dia itu bingung dalam ibadah. Ya, maka seperti ini banyak pelajaran tentang masalah haid. Ini kasus seperti ini, ya, menunjukkan kita harus banyak belajar, ya, harus banyak mengetahui. Kaidahnya seperti tadi, jadikan patokan itu kebiasaan dulu. Jadi tunggu rampung sampai 6 hari tidak sholat, ya. Kalau keluar lagi atau 7 hari, ya, kalau keluar lagi setelah itu, nah itu baru dihukumi darah istihadah. Tetap kita mandi, baru setelah itu perlakuannya seperti darah istihadah. Kalau sudah punya kebiasaan gampang seperti itu. Ada lagi? Kalau yang kebiasaan sholat dan saudaranya tadi, kalau gimana? Jadi kalau melihat pada kebiasaan kerabat, ya, wanita kerabat, itu kalau urutan yang ketiga, ya, yang kita pilih. Maksudnya setelah urutan pertama itu tidak ada, urutan kedua tidak ada, berurutan ketiga. Yaitu yang pertama tadi lihat pada kebiasaan wanita. Jika tidak ada punya kebiasaan, maka lihat pada perbedaan warna darah. Kemudian kalau tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan warna darah, maka lihat dari kebiasaan wanita pada umumnya. Kalau dalam hadis tadi dibilang seperti itu. Atau ya lihat pada wanita, ya, kerabat, karena itu biasanya hampir mirip. Ada lagi? Ustaz, seandainya wanita yang sudah usia menopause, ya itu kan nggak normal lagi. Misalnya sudah tahun terus keluar. Ketika darah itu keluar, maka itu darah haid. Ya, ketika darah itu keluar itu darah haid, karena nggak punya kebiasaan. Ya, atau mungkin 1 tahun mungkin 2 kali saja. Ya, maka ketika darah itu keluar itu darah haid. Berhentinya sampai kapan? Tunggu sampai darahnya berhenti. Dia nggak punya kebiasaan kan? Nggak punya kebiasaan. Misalnya berhentinya 10 hari. Misalnya sehari aja. Misalnya sehari saja, ya sudah, sehari itu dikatakan
haid itu rampung setelah itu. Ingat, tidak ada batasan minimal kan, tadi kita sudah bahas, dan juga tidak ada batasan maksimal. Kebiasaan baru lagi jadi ya. Kalau biasanya 6 kalian sudah berapa tahun enggak? Nah, misalnya tadi ya 6 hari dulu, terus setelah itu berhenti lama, atau dia pakai obat misalnya pil KB misalnya ya, dia nggak punya kebiasaan lagi, ya, maka kalau muncul kebiasaan lagi pakai kebiasaan yang baru, seperti itu. Ada lagi? Iya. Boleh. Ya, di masa salaf itu pernah dilakukan. Jadi seperti itu, tidak ada masalah. Ketika darah haidnya itu berhenti, ya, haidnya tidak keluar, padahal itu masa haidnya sebenarnya, maka kita anggap bahwasanya itu darahnya itu berhenti. Artinya dia tetap sholat. Ya, ketika itu dia tetap sholat. Nah, karena di situ tidak ada darah yang keluar, karena dia sudah berhentikan di situ. Karena dengan pil tadi tidak apa-apa, tidak apa-apa seperti itu. Seandainya ada yang pakai pil tidak masalah. Ada lagi? Iya. Ini tentang tayamum. Iya. Apakah tayamum berlaku bagi orang yang sakit demam, flu? Berlaku jika membawa doror, ya, berdampak bahaya. Kalau dia pakai air, dokter sarankan ini jangan kena air. Kalau air nanti demammu tambah parah. Maka ketika itu dia boleh ambil pilihan dengan menggunakan tayamum walaupun ada air saat itu. Jadi dilihat, ya, ada saran dokter atau lihat dari kondisinya. Kalau menggunakan air, demam saya tambah parah, berarti beralih ke tayamum. Ada lagi? Ya, sambung ya. Insyaallah minggu depan libur ya. Nanti minggu depannya lagi tanggal 13 kita melanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.